Shalom buat saudara-saudara yang terkasih, sahabat pelita hidup dimanapun kita berada saat ini. Semoga kita selalu dalam kasih Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan renungan harian pada hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penyertaan pada kami hingga pada saat ini. Kami boleh tetap dalam kasih-Mu, dalam keadaan sehat, dan tetap bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kami merasa sangat bersyukur Tuhan karena Engkau menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu bagi hidup kami hari lepas hari. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi topik kita pada hari ini ialah berharga di mata Tuhan. Ayat renungan harian kita pada saat ini diambil dari Lukas 15 ayat 6b. Lukas 15 ayat 6b, beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba yang hilang telah kutemukan. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba yang hilang telah kutemukan. Sahabat pelita hidup yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara-saudara kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Benda atau apapun itu. Dan saudara akhirnya mencari-cari benda itu sampai menemukannya. Dan begitu menemukan benda tersebut, bagaimanakah perasaan saudara saat telah menemukannya? Tentulah sangat bersukacita. Yesus sangat bersukacita saat orang berdosa mau kembali ke jalan yang benar. Ia menunjukkan kepeduliannya dengan tidak hanya menyuarakan kalimat pertobatan, tetapi juga menunjukkan keakraban dan solidaritas dengan duduk dan makan bersama, sehingga membuat orang-orang Farisi menjadi marah dan menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus menyampaikan perumpamaan yang menggambarkan bahwa setiap manusia itu berharga. Kita tidak fokus kepada nilai jumlah yang 99 dan 1 tersebut. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan bahwa setiap orang yang telah hilang di jalannya yang sesat karena dosanya begitu berharga baginya. Bahkan ia sendiri akan mencarinya dan akan sangat bersukacita saat menemukannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menggambarkan dengan ekspresi dan respon si gembala saat menemukan dombanya. Ia meletakkannya di atas bahunya, dengan gembira memanggil sahabat-sahabatnya dan mengajak mereka untuk bersukacita bersama Dia. Hal tersebut menggambarkan keadaan sorga yang bersukacita saat menyambut seorang pendosa kembali ke jalan yang benar. Saudara yang terkasih, begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Manusia memang cenderung memberikan penghargaan kepada seseorang bukan berdasarkan hakikatnya sebagai manusia yang mempunyai harkat, tetapi seringkali berdasarkan apa yang ia punyai, prestasinya kah yang telah dicapainya, dan kontribusi yang ia berikan. Oleh karena itu, manusia pun terjebak dalam kompetisi untuk berkarya setinggi-tingginya
sampai menjadi seorang manusia yang mempunyai kekayaan, kedudukan, sekaligus dermawan. Sahabat pelita hidup yang terkasih, orang Farisi adalah salah satu yang menilai dengan sempit apa yang Yesus lakukan dalam menghargai orang berdosa. Bahkan jika kita renungkan, kita juga sering bersikap seperti orang Farisi, menilai seseorang tidak layak bergaul dengan kita karena dia miskinkah, tidak gaulkah, jelek, dan lain sebagainya. Bahkan ketika dia melakukan hal yang kita anggap jahat. Dan bahkan dalam gereja yang seharusnya adalah wadah yang menyatakan kasih, menjadi tempat yang gersang dan menolak mereka yang berdosa dan tersesat. Kita tidak tahu bagaimana harus bersikap, tetapi Yesus telah menyatakannya bahwa satu orang pendosa sangat berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa, dan kita pun berharga di mata Tuhan. Sorga bersuka cita karena pertobatan kita, maka kita pun harus pula bersuka cita karena yang hilang telah ditemukan. Jangan marah dengan mereka yang masih di jalan yang salah, tetapi jadilah seperti apa yang Yesus lakukan. Cari dan temukan mereka. Mungkin saja mereka sedang mencari jalan itu, tetapi tidak punya seorang untuk membimbingnya. Sebagai sahabat Yesus, bersukacitalah di rumah Tuhan, menyambut kembalinya anak-anak Tuhan yang telah dipulihkan dari keberdosaan. Sahabat yang terkasih, melalui renungan hari ini kita diingatkan bahwa kita juga adalah orang yang berdosa yang telah diselamatkan oleh darah Yesus. Maka dari itu, jangan sekalipun menghakimi orang lain, tetapi mari nyatakan kasih Tuhan melalui perkataan kita yang dapat membangun orang lain, melalui tindakan kita yang boleh jadi teladan bagi orang yang tersesat. Bukannya menjadi seorang hakim, tetapi menjadi seorang sahabat yang penuh kasih untuk senantiasa berdoa dan mendukung serta membimbing orang lain kembali ke jalan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari Tuhan kurangnya kasih dan kepedulian kami di tengah-tengah kehidupan ini bagi sesama kami yang jatuh dalam dosa, yang tetap hidup dalam keberdosaan. Tetapi Engkau mengasihi kami juga Tuhan, orang yang berdosa, juga anak-anak Tuhan yang telah tersesat. Engkau mengharapkan kehidupan bagi mereka, bukan kematian. Dari itu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada, supaya kami boleh menjadi alat Tuhan untuk menerangi dunia ini Tuhan, sebagai tanda bahwa kami telah diterangi oleh kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, juga di masa pandemik ini Tuhan, kami berharap Tuhan tetap menyertai kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Engkau tetap menjauhkan dari kami mara bahaya COVID-19, supaya dalam sukacita kami Tuhan, kami tetap hidup dalam sukacita dan syukur di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.